Halo semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton. Di video kali ini, saya akan membahas alur cerita film berjudul Rurouni Kenshin yang dirilis pada tahun 2021. Pada penasaran dan tidak berlama-lama membuat kalian menunggu, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Cerita berlatar pada tahun 1879 di negara Jepang. Ditampakkan sekelompok polisi yang dipimpin oleh Goro Fujita yang sedang memasuki sebuah stasiun kereta di Yokohama untuk mencari keberadaan seseorang penjual senjata dari Cina. Di dalam kereta, Goro dan anak buahnya berhasil menemui seorang yang bernama Enishi Yukishiro yang merupakan seorang penjual senjata. Goro langsung menyuruh anak buahnya untuk membawa Enishi. Namun, Enishi melawan dan langsung melumpuhkan anak buah Goro. Enishi menanyakan ke Goro di mana posisi Kenshin atau Batusai pada saat ini. Dan setelah memastikan bahwa Kenshin masih memiliki bekas luka menyilang di pipinya, Enishi mulai menjatuhkan satu persatu anak buah Goro. Enishi lari sambil melumpuhkan satu persatu anak buah Goro. Akhirnya saat Goro mau langsung melawan Enishi, Enishi menyerahkan dirinya untuk ditangkap dengan sukarela sambil tersenyum. Scene selanjutnya berpindah ke desa Asakusa di kota Tokyo. Diperlihatkan Sanosuke, Kenshin, dan teman-teman lainnya sedang melihat sebuah festival pengantin. Scene lalu berpindah ke sebuah dojo di mana diperlihatkan banyak murid-murid yang sedang latihan. Kemudian ada Kenshin di sana yang bertemu dengan Tuan Maekawa dan juga Kapol Uramura. Di sana Tuan Maekawa mengatakan bahwa beberapa orang dari dojonya ditugaskan untuk menjadi pelatih di sana untuk mempersiapkan pemuda-pemuda itu untuk menghadapi perang dengan Tiongkok yang bisa terjadi kapan saja. Selanjutnya beberapa orang dari pemerintahan Tiongkok datang untuk kembali menjemput Enishi. Goro datang ke atasannya untuk menanyakan mengapa seorang bos mafia seperti Enishi bisa dibebaskan. Atasannya menjelaskan bahwa status Enishi bukan dibebaskan, namun sedang dalam penahanan konsul sesuai perjanjian damai dengan Jepang. Lalu seorang yang bernama Cho masuk ke tempat itu. Cho adalah mantan anak buah Shishio yang merupakan musuh Kenshin dulunya. Cho sekarang bekerja sebagai informan bagi polisi. Pada malam hari, Enishi terlihat sedang berdiri di sebuah bukit bersama beberapa anak buahnya yang terlihat sangar semuanya. Seorang anak buah Enishi yang bernama Kujiranami melakukan sebuah tembakan dari senjata besar yang dipakainya. Tembakan itu tepat mengenai sebuah restoran tempat Kenshin dan teman-temannya baru saja makan. Kapol Uramura yang kebetulan lewat di sana segera memberitahukan Kenshin bahwa telah terjadi ledakan di restoran Akabeko. Kenshin dan Sano bergegas untuk mengikuti Kapol untuk mencari siapa yang melakukan tembakan meriam tersebut. Semua masyarakat sibuk untuk memadamkan api di restoran itu. Di atas bukit, Kapol Uramura bersama Kenshin mencoba untuk menganalisa kemungkinan dari mana senjata itu ditembakkan.
Seorang anak buah Kapol melaporkan telah menemukan sebuah kertas yang bertuliskan penghakiman manusia. Kenshin menganalisa kertas itu dan mengatakan bahwa ada pemberontak yang akan melakukan penghakiman. Tak lama, Goro datang ke sana dan mengatakan bahwa seorang pria dari Shanghai yang pernah menjual kapal ke Shishio menanyakan di mana Kenshin. Kemudian diperlihatkan Megumi yang sedang merawat para korban dari ledakan tersebut. Sano datang ke tempat Kenshin untuk menanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun belum sempat Kenshin menjawab, seseorang datang ke tempat itu dengan kondisi yang cukup parah dan memberitahukan bahwa sedang terjadi serangan di dojo Maekawa. Kenshin dan Sano langsung bergerak ke dojo itu. Di tengah perjalanan, Kenshin bertemu dengan anak buah Kapol Uramura yang mengatakan bahwa belum ada kabar dari kapol itu. Lalu Sano menyuruh Kenshin untuk datang ke rumah kapol sementara Sano menuju ke dojo Maekawa. Sementara itu di rumahnya sedang terjadi penyerangan terhadap Kapol Uramura dan juga keluarganya oleh seorang anak buah Enishi. Di dojo juga terlihat seorang anak buah Enishi lainnya yang sedang menghabisi para murid di sana. Kenshin datang menyelamatkan Kapol saat akan dibunuh. Langsung terjadi pertarungan antara Kenshin dan anak buah Enishi itu di sana. Kenshin terlihat dapat dengan mudah mengalahkan anak buah Enishi itu. Anak buah Enishi yang telah kalah itu memutuskan untuk meledakkan dirinya di rumah Kapol Uramura. Untunglah Kenshin beserta Kapol dan keluarganya berhasil selamat. Sementara itu, Sano yang baru saja sampai di dojo mendapati semua orang-orang di sana yang sudah berjatuhan. Saat Kenshin sedang berjalan pulang, Enishi datang menghampirinya. Kenshin kaget dan gak menyangka bisa bertemu lagi dengan Enishi. Ternyata Enishi dulunya adalah adik ipar dari Kenshin. Enishi dendam sama Kenshin karena Kenshin telah membunuh Tomoe istrinya dulu yang merupakan kakak satu-satunya bagi Enishi. Enishi mengatakan bahwa selama 14 tahun ini, dia telah berjuang sendirian hingga mencapai puncak mafia di Shanghai semata-mata hanya untuk membalas kematian kakaknya pada Kenshin. Enishi pergi dari tempat itu dan mengatakan ingin melihat Kenshin menderita. Kenshin pulang dengan wajah tertunduk dan gak mau bicara dengan teman-temannya. Dia meminta waktu sama Kaoru untuk beristirahat sebentar. Di kantor polisi terlihat Pak Jenderal memerintahkan semua anak buahnya untuk bersiaga atas penyerangan yang sedang terjadi di kota Tokyo. Lalu Goro mendapatkan sebuah peta dari Cho yang berisikan posisi gudang senjata musuh yang berada di Yokohama, yang dimiliki oleh seorang milioner dari Shanghai yang bernama Wu Heixing. Di kediamannya, Enishi didatangi oleh Heixing yang sebenarnya adalah anak buahnya juga. Heixing datang untuk mengingatkan Enishi tentang perjanjian mereka. Enishi berjanji ke Heixing bahwa semua organisasi akan menjadi milik Heixing begitu misi pribadinya selesai. Jepang akan menjadi milik Heixing. Heixing langsung pergi setelah mendengar semua itu. Lalu Enishi duduk sambil membayangkan kisahnya di masa lalu bersama kakaknya Tomoe.
Enishi teringat di masa lalu Kenshin adalah orang yang merebut kebahagiaan kakaknya. Adegan selanjutnya diperlihatkan para pemuda dan seorang anak-anak bernama Yahiko yang sedang latihan dengan diawasi oleh Kaoru. Kenshin datang melihat-lihat ke sana dan langsung disambut oleh Kaoru. Kaoru menceritakan tentang Yahiko yang ingin ikut latihan karena nggak mau merasa lemah. Lalu Kenshin menyuruh Kaoru untuk mengumpulkan semuanya karena ada yang akan dibicarakan oleh Kenshin. Kenshin menceritakan bahwa kejadian penyerangan di restoran dan rumah Uramura tadi malam sebenarnya bertujuan untuk membalas dendam sama Kenshin. Semua direncanakan oleh Enishi Yukishiro, adik dari Tomoe Himura, yang ditebas Kenshin hingga tewas. Lalu diperlihatkan masa lalu Kenshin yang dulunya sering menumpahkan darah lawan untuk melindungi Tomoe. Lalu diperlihatkan masa lalu Kenshin yang pernah hidup bersama Tomoe. Dulu Kenshin pernah merenggut kebahagiaan Tomoe dengan membunuh calon suaminya. Namun Kenshin akhirnya juga bisa membahagiakan Tomoe. Sebenarnya Tomoe ingin membalaskan dendamnya pada Kenshin. Tomoe tewas setelah Kenshin tak sengaja menebasnya karena Tomoe mencoba untuk melindungi seorang musuh Kenshin. Di saat akan tewas itulah Tomoe menggoreskan pisaunya ke wajah Kenshin yang terus berbekas hingga saat ini. Di tempat lainnya, Enishi juga sedang bersedih mengenang kakaknya dan kejadian di masa lalu di mana Enishi menyaksikan langsung kejadian Kenshin menebas Tomoe. Scene berganti di mana Cho yang sedang melihat-lihat pedang milik Enishi. Di sana, Cho mengatakan pada Enishi bahwa dia telah mengirim polisi ke tempat yang salah sesuai dengan perintah Hexing. Kemudian Cho minta beradu pedang dengan Enishi. Kita berpindah ke dojonya Kaoru. Di sana Kaoru kedatangan temannya Misao dan Kapten Aoshi. Misao menanyakan tentang Kenshin. Misao datang ke sana untuk membawa pesan dari seorang biarawan kuil Suikoji. Biarawan itu menitipkan buku harian yang dulu dimiliki oleh Tomoe untuk diberikan kepada Kenshin. Lalu Misao memberikan buku itu pada Kaoru untuk diberikan kepada Kenshin. Siang berganti malam, ditampakkan sekelompok pasukan polisi yang sedang berada di distrik gudang di kota Yokohama. Goro langsung memimpin pasukan itu. Goro bergerak ke sana berdasarkan peta yang diberikan oleh Cho kemarin yang dikatakannya adalah gudang senjata. Saat Goro masuk ke dalam gudang itu, seseorang yang berpakaian seperti mumi menyambut kedatangannya disertai dengan barang-barang yang berjatuhan dan bom yang meledak. Goro menyadari bahwa ini adalah jebakan. Terjadi pertarungan antara Goro dan pasukannya melawan pasukan Hexing yang jumlahnya sangat banyak. Lalu dari atas kota Tokyo berjatuhan kertas-kertas yang berisi tulisan penghakiman manusia. Kertas-kertas itu sengaja dijatuhkan dari balon-balon udara yang terbang di atas kota Tokyo, di mana di atas balon itu juga ada Enishi. Kemudian ledakan demi ledakan mulai terjadi dari tembakan meriam Kujiranami. Akabeko no toki no oto to onashi. Kenshin segera bergegas mencari di mana meriam itu ditembakkan, lalu disusul dengan banyaknya anak buah Enishi yang berdatangan dan mulai membantai orang-orang di kota.
Kapten Aoshi yang juga sedang berada di lokasi langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengikuti balon-balon itu dan melakukan apa-apa yang diperlukan. Semua masyarakat pada berhamburan. Kemudian terlihat kilasan saat Enishi berkata kepada Kenshin bahwa penghakiman manusia sudah dekat. Kenshin berhasil menemukan Kujiranami dan langsung terjadi pertarungan antara mereka berdua. Sementara itu, seorang anak buah Enishi yang bernama Mumioe sedang mencoba untuk menyakiti orang yang nggak berdosa. Langsung dicegat oleh Kapten Aoshi. Langsung terjadi pertarungan antara Kapten Aoshi melawan Mumioe. Di dojo Kaoru, Enishi datang sambil membawa karung yang berisi orang mati. Sano dan banyak pemuda di sana menyambut kedatangan Enishi dan langsung bertarung juga. Tak lama Misao datang untuk membantu Kapten Aoshi untuk mengalahkan para anak buah Enishi. Sano yang bertarung dengan Enishi terlihat nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Enishi. Sano dibuat babak belur oleh Enishi. Di tempat lain, Kenshin terlihat masih sibuk meladeni Kujiranami. Aoshi dan Misao juga sibuk membantai anak buah Enishi. Aoshi yang mendengar teriakan orang minta tolong, langsung bergegas hingga tak menyadari adanya bom yang meledak. Kapten Aoshi menjadi korban dari ledakan itu. Kenshin terlihat dapat mengalahkan Kujiranami dengan mudah. Kujiranami meminta Kenshin untuk segera menghabisinya. Namun Kenshin menyatakan bahwa dia udah bersumpah nggak akan membunuh orang lagi dengan pedangnya. Kenshin langsung pergi dari tempat itu dan segera menuju dojo Kaoru. Sampai di dojo itu, Kenshin melihat semua orang dan juga Sano udah babak belur nggak berdaya. Yahiko meminta maaf karena nggak sanggup melakukan apapun untuk menghadang Enishi. Enishi juga melumpuhkan Kaoru dan membawanya pergi. Lalu Kenshin melihat karung yang ditinggalkan oleh Enishi yang ternyata berisi mayat Cho. Di dalam mulutnya ada selembar kertas yang berisikan bahwa Enishi sedang melakukan penghakiman manusia. Esoknya diperlihatkan para polisi dan masyarakat yang sedang sibuk menyelamatkan teman dan keluarga mereka. Goro juga datang dan melihat kehancuran di tempat itu. Shin lalu berpindah ke tempat Enishi di mana diperlihatkan Kaoru yang baru saja terbangun. Kaoru langsung lari keluar. Kaoru terus berlari hingga akhirnya sampai di ujung jurang. Enishi datang ke sana dan mengatakan bahwa penghakiman manusia membutuhkan kematian Kaoru. Enishi langsung mencekik leher Kaoru dan menyuruhnya untuk mati. Namun sesaat terkilas bayangan kakaknya yang langsung membuat Enishi berhenti dan muntah. Enishi nggak sanggup membunuh Kaoru.
Kenshin pergi dan menyuruh Yahiko untuk menjaga Sano. Enishi kembali memanggil Heiksing datang ke tempatnya dan ingin menyerahkan organisasi mafia itu ke tangan Heiksing. Heiksing menolak karena takut Enishi akan kalah dan karena polisi juga telah mengetahui tempat mereka. Enishi marah dan mengusir Heiksing pergi. Heiksing yang kesal berencana untuk membunuh Kenshin dan Enishi. Kenshin menyerbu sendirian ke markas Enishi. Tanpa rasa takut, Kenshin memulai pertarungannya melawan anak buah Enishi yang jumlahnya sangat banyak. お前が抜刀斎か。 Saat Kenshin sedang terkepung, Misao datang bersama pasukannya untuk membantu Kenshin. Goro dan pasukannya beserta Sano juga datang untuk membantu Kenshin. Kenshin terus melaju memasuki sebuah rumah. Di dalam rumah itu, Kenshin langsung disambut sama Heiksing dan anak buahnya yang langsung mengacukan senjata padanya. Puluhan orang langsung menembaki Kenshin. Kenshin kembali terkepung. Ditambah lagi Sojiro Seta yang datang untuk membantu Heiksing. Namun rupanya Sojiro malah memukul anak buah Heiksing. Sojiro berkata bahwa dirinya sekarang menjadi pengembara karena hidupnya udah nggak berarti sejak dikalahkan oleh Kenshin dulunya. Akhirnya Kenshin dan Sojiro bekerja sama untuk menghancurkan anak buah Heiksing. Sementara di luar tempat itu, Misao terus bertarung dengan Mumyoi. Sementara Goro melawan yang satunya lagi. Aksi epik Kenshin dan Sojiro berhasil melumpuhkan semua anak buah Heiksing. Tak lama datang lagi sekelompok anak buah Heiksing lainnya. Sojiro memutuskan untuk menghadapi mereka semua dan membiarkan Kenshin melanjutkan misinya. Himura-san, 言ってください。 Misao dan Goro juga terus bertarung masing-masing. Misao berhasil mengalahkan Mumyoi dan Goro juga berhasil mengalahkan lawannya. Akhirnya Kenshin bertemu juga dengan Enishi. Kenshin cukup mengerti alasan Enishi untuk membalaskan dendam kakaknya, namun Kenshin nggak mau Enishi untuk melibatkan orang lain. Dan tibalah saatnya pertarungan terakhir antara Kenshin melawan Enishi. Mereka mulai mengeluarkan skill masing-masing.
pertarungan keduanya terlihat imbang, sampai akhirnya Kenshin mematahkan pedang Enishi. Enishi kemudian mengambil pedang lainnya dan kembali menyerang Kenshin. Kali ini Enishi mulai dapat memukul Kenshin. Enishi terus menyerang Kenshin tanpa henti. Enishi berhasil menebas lengan Kenshin. Kenshin mulai tampak kelelahan. Enishi menyuruh Kenshin untuk lebih baik bunuh diri dan mati. Kenshin menjawab bahwa dirinya udah sering memikirkan tentang kematian, namun itu nggak akan cukup untuk menghapus dosanya. Kenshin kembali bangkit dan berkata bahwa demi teman-temannya dan kedamaian Tomoe, Kenshin harus menghentikan Enishi. Mereka kembali bertarung dan kali ini Kenshin dapat memukul Enishi dengan pedangnya yang bermata terbalik. Pertarungan terus berlanjut. Berkali-kali Kenshin dapat memukul Enishi, hingga sebuah tebasan terakhir Kenshin yang membuat Enishi terpental sampai beberapa meter. Enishi mengambil sebuah pisau kecil dan kembali menyerang Kenshin. Kenshin membiarkan Enishi menusuknya. Kenshin meminta maaf sama Enishi. Tiba-tiba Hexing datang dan langsung menembak Kenshin. Kaoru datang mencoba untuk menghalangi Hexing. Enishi membiarkan dirinya ditembak oleh Hexing untuk melindungi Kaoru. Enishi yang marah langsung memukul Hexing hingga nggak berdaya. Kenshin melerainya dan mengucapkan terima kasih karena Enishi telah melindungi Kaoru. Waktu terus berlalu. Enishi akhirnya dibawa ke penjara untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Di sana, Enishi mendapatkan sebuah kiriman dari Kaoru yang ternyata adalah buku harian kakaknya Tomoe. Di buku itu dituliskan bahwa Kenshin awalnya adalah orang yang merenggut kebahagiaan Tomoe, namun sekaligus memberikan sebuah kebahagiaan baru. Tomoe sangat yakin bahwa Kenshin akan dapat menjaga nyawa lebih banyak daripada yang dia bunuh. Karena itulah Tomoe sengaja mengorbankan dirinya untuk menjaga Kenshin agar tetap hidup meski harus kehilangan nyawanya sendiri. Enishi menangis membaca dan mengetahui itu semua. Di akhir cerita ditampakkan murid-murid yang sedang berlatih dan Sano yang sedang mendapat perawatan oleh Megumi. Kemudian diperlihatkan Kenshin dan Kaoru yang berdoa di makam Tomoe. Lalu mereka pun pergi sambil Kenshin memegang tangan Kaoru. Dan film pun tamat. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe ya guys. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya.